Indikator sekolah sukses hari ini bukan iman, takwa, akhlak. Pergi kita ceramah ke sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah pada umumnya, itu visi menciptakan generasi beriman, bertakwa, berakhlak. Dia sholat subuh tidak ada, gurunya pun tidak sholat subuh. Tujuan pendidikan di Indonesia ini iman, takwa, akhlak. Indikator sekolah sukses berarti iman. Makanya saya, Bapak Ibu, saya sarankan kalau anak lulus UN syaratnya sholat subuh berjamaah di masjid. Lulus UN tuh. Kalau nggak sholat subuh dia, apalagi nggak sholat, jangan luluskan. Karena imannya nggak dapat, ya kan? Makin tinggi sekolah anak makin beriman. Yang ada makin tinggi makin jadi bandit. Tadi menarik juga, Bapak bilang jadi pintar. Nanti kita bahas. Pintar atau baik? Nanti kita bahas. Pintar atau baik yang kita inginkan? Nanti kita bahas. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tuh iman dulu, takwa, akhlak. Kalau iman apa? Iman berarti kan kenal sama Allah, tahu dengan agamanya, tahu dengan nabinya. Sekarang anak-anak tuh tahu nggak sama Allah? Anak SMA ditanya rukun Islam, nggak hafal deh. Rukun iman nggak hafal. Berarti apa pendidikan kita selama ini? Gagal. Di DPR itu pernah dievaluasi 2017. Bagaimana pendidikan Indonesia? Mereka mengatakan gagal, meskipun ada beberapa bidang yang berhasil. Selama ini sekolah-sekolah, dinas pendidikan selalu ngomongnya kurikulum. Kurikulum. Dalam pendidikan ada 4. Pertama, tujuan. 2, kurikulum. 3, program. 4, evaluasi. Yang sering dibahas kurikulum. Kurikulum artinya apa? Cara, sarana, lintasan menuju tujuan. Saya ke sini pakai mobil dari penginapan. Ini tujuan saya, masjid nih. Kurikulumnya apa? Mobil, bisa juga Honda. Mencapai tujuan. Selama ini yang dibahas cara mencapai tujuan, tapi tujuannya lupa. Makanya Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang tua nggak tahu anaknya sekolah untuk apa. Apalagi nanti kalau kita bahas cari ilmu atau cari sekolah. Nah, itu lain lagi pembahasannya nanti. Nabi itu nyuruhnya bukan cari sekolah. Nabi itu nyuruhnya cari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau selama ini apa? Thalabul madrasah. Cari sekolah. Sahabat tidak pernah sekolah. Di antara penyakit pendidikan abad modern adalah sekolah. Untuk apa sekolah? Kalau udah bisa terdidik, untuk apa sekolah? Orang zaman dulu jarang sekolah, tapi akhlak mereka bagus-bagus, ya enggak? Orang dulu sekolah sampai SMP dah hebat. Bahkan banyak orang kaya saya dapati sekolah SR cuman. Apa SR, Pak? Saya enggak pernah jumpa, cuman saya dengar-dengar aja. Sekolah rakyat kelas 2 cuman di Aur Kuning Bukit Tinggi itu banyak jamaah kita SR. Tapi kalau diajak ngomong otaknya S2. Banyak anak sekarang S1, S2, kalau diajak ngomong kayak SMA zaman dulu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada yang kuliah, saya pun kuliah juga. Maksud saya, jangan sibuk untuk mencari sekolah-sekolah, tapi anak nggak terdidik. Makanya pendidikan mencakup 3 hal Bapak Ibu. Ada pendidikan formal, non formal, informal. Kalau formal, itulah dia sekolah. Kalau non formal, pengajian ini. Cuman negara nggak ngakui ini pendidikan. Ini pendidikan ceramah-ceramah begini nih. Makanya kalau ada jamaah rutin tiap minggu pengajian selama 10 tahun, kasih ijazah S1, kan bisa. Cuman nggak ada ujiannya, ini pula yang kurangnya kan. Iya, sehingga nggak penting lagi pengajian, yang penting ke sekolah, kan ini. Makanya kata pakar pendidikan, di antara penyakit di abad modern ini sekolah hismi namanya. Apa-apa sekolah. Padahal Bapak Ibu, gara-gara sekolah orang nggak belajar lagi setelah tamat sekolah, ya nggak? Gara-gara sekolah orang tua nggak mau didik anak, ya nggak? Cuman bukan berarti sekolah dibubarkan, sekolah tetap sekolah lah. Ada pula orang kalau nggak sekolah nggak belajar deh, apalagi nggak sekolah. Cuman kalau semuanya dibebankan ke sekolah, akhirnya orang tua tidak mau mendidik anak di rumah, ini kesalahan. Makanya Nabi, para sahabat tidak pernah sekolah, tapi pendidikan mereka tinggi. Saya ingin menyampaikan, ada selama ini istilah yang bermasalah. Ketika saya ceramah di kampus Bapak Ibu, lalu kan pembawa acara tuh gini, bawa riwayat pendidikan Ustadz Mutakin. Saya bilang jangan bilang riwayat pendidikan, bilang aja riwayat sekolah. Kalau disebut riwayat pendidikan salah itu saya bilang. Karena banyak orang sekolah tinggi pendidikannya rendah. Ada juga orang sekolahnya rendah pendidikannya tinggi. Makanya sebenarnya sekarang ini bukan dinas pendidikan yang lebih tepat, tapi dinas pengajaran, bukan pendidikan.
Karena sekolah tidak bisa mewakili pendidikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, kembali kita kepada tujuan pendidikan. Iman, takwa, akhlak. Anak ini beriman enggak dia makin tinggi sekolahnya? Kalau enggak berarti kan gagal. Yang kedua akhlak. Akhlak yaitu beradab. Adab ini paling mahal Bapak Ibu. Dan adab ini hilang sekarang. Kata Imam, siapa namanya ini? Abdullah bin Mubarak. Kanal adabu yakunu sulusaiddin. Adab itu 2/3 agama. Adab itu 2/3 agama. Al-adab fauqal ilm. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Anak-anak sekarang beradab enggak? Dulu Bapak Ibu sama sekarang anak-anak. Dulu Bapak Ibu waktu masih anak-anak dan sekarang anak-anak kita nih, mana lebih tinggi sopan santunnya, adabnya sama orang tua? Dulu apa sekarang? Dulu. Lebih hebat sekolah dulu sebenarnya. Dulu aja Buya Hamka 13 tahun dah berani ke Jawa. Anak sekarang 13 tahun bisa apa? Imam Zarkasi bikin pesantren Gontor umur 16 tahun. Jenderal Sudirman jadi kepala sekolah di Jogja 20 tahun. Anak sekarang 20 tahun bisa jadi kepala sekolah? Tak bisa. DN Aidit PKI 27 tahun bisa dia merevisi PKI itu. Ya sesat juga ya kan. Tapi 27 tahun umurnya. Sampailah ke Muhammad Al-Fatih, dia jadi panglima militer. Kalau sekarang panglima TNI. Muhammad Al-Fatih umurnya 19 tahun. 21 tahun jadi sultan deh. 21 tahun jadi presiden. Kan hebat-hebat orang zaman dulu pendidikannya. Ibnu Umar 15 tahun udah jadi tentara Bapak Ibu. Ibnu Umar. Usamah bin Zaid 18 tahun jadi panglima perang. Sekarang 18 tahun bisa apa? Main TikTok, main lato-lato, main game. S1 main game. Tamat S1 main game. Hebat orang zaman dulu. Paham saya. Oh, orang zaman dulu hebat memang. Makanya nggak ada solusi kecuali pendidikan diperbaiki. Tujuannya dulu, baru nanti ke bawah. Ini nggak kurikulum kah kurikulum. Nggak makin pintar, jual buku terakhir. Tujuannya dulu, apa tujuan anak sekolah? Kalau nggak ada tujuan ngapain dilakukan? Akhirnya mutar-mutar nanti Bapak Ibu bingung. Soleh enggak, pintar juga enggak, ya kan? Yang paling penting jadi orang soleh dulu dalam pendidikan Islam itu. Tujuan pendidikan itu jadi anak yang soleh, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kalau enggak terjadi yang seperti tadi. Maka Bapak Ibu, sang dokter tadi menyesal dia punya anak kan? Anak sekolah ke luar negeri tiga-tiganya, tapi satu pun enggak ada yang pulang ketika ibu mereka meninggal dunia. Kadang ada yang pulang, disuruh nyolatkan pun enggak tahu. Berarti kan gagal nih pendidikannya. Imannya nomor 1. Makanya ini sebenarnya kalau saya baca-baca lebih jauh, ini gara-gara teori evolusi masuk ke sekolah, kurikulum sekolah nih. Bapak Ibu tahu teori evolusi? Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Tapi saya ambil aja yang setuju. Teori Charles Darwin. Ada yang mungkin Bapak Ibu guru IPA atau guru apa ya? Teori Charles Darwin, manusia dari monyet. Ada? Pernah dengar? Bahwa manusia dari... Kita kalau ditanya kita dari mana? Dari simpanse atau dari monyet atau dari Adam? Orang Barat, Eropa meneliti. Manusia nih 99% mirip sama simpanse katanya. 1% bedanya cuman. Makanya mereka itu berpikir hidup ini untuk bertahan hidup. Karena binatang nggak ada sholat subuh, ya kan? Binatang ayam nggak ada sholat zuhur, nggak ada zikir, nggak ada pengajian, nggak ngerti. Cuman binatang itu, yang namanya monyet kan binatang. Yang namanya binatang, pikiran dia satu, bertahan hidup, survive, bertahan hidup. Cuman bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, turunannya teori primer, sandang, pangan, papan. Kalau sudah punya sandang, apa sandang tuh Pak? Pakaian, pangan, makan, papan, tempat tinggal, rumah. Kalau sudah punya pakaian, kalau sudah punya makan, kalau sudah punya rumah, berarti hidup selesai. Ini teori binatang nih berarti. Bukan berarti primer tuh salah 100%. Tapi memang sekarang ini kurikulum tuh masuk ke kurikulum pendidikan anak-anak kita. Tidak tahu yang kurikulum merdeka sebelumnya. Bahwa manusia ini ya untuk bertahan hidup. Nggak tahu Tuhan nggak masalah, yang penting bertahan hidup. Makanya bapak-bapak kalau ditanya, bapak kemana Pak? Mesti jawabannya apa? Mencari sesuap nasi. Nggak sholat nggak masalah. Karena apa? Yang penting bertahan hidup. Tadi saya bilang rizki beda sama gaji, rizki beda sama tabungan. Kalau rizki orang habis dia mati. Ayam
itu nggak ada sekolah, dia nggak punya skill. Anaknya 10 ekor, keluar dari kandang 6:30, pulang jam 5 sore. Pas sore pulang perutnya kenyang, ya nggak? Ada nggak ayam kelaparan? Ada nggak ayam yang punya hutang? Nggak ada. Manusia pergi jauh pagi, pulang sore, asam lambung naik, hutang nggak selesai-selesai. Rugi jadi manusia nih sebenarnya. Besok di hari kiamat manusia nggak akan, kalau manusia akan dihisab Allah, dia bisa masuk surga atau masuk neraka karena nggak beribadah. Kalau binatang nggak, dia jadi tanah. Tapi di dunia gayanya sama. Makanya Allah katakan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kul an'am. Orang-orang kafir hidup mereka cuma dua. Kalau ndak makan ya bersenang-senang. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu tuh sekolah tinggi-tinggi, ujungnya untuk apa? Dua. Kalau ndak makan ya bersenang-senang, liburan jalan-jalan. Habis itu nanti cari makan rumah makan enak. Lah tuh, selesai. Nanti pergi pagi pulang sore, pergi pagi ndak sholat subuh, nggak sholat zuhur, ndak sholat asar, ndak maghrib, ndak isya, ndak baca Quran. Yang penting pikirannya duit, duit, duit. Untuk apa duit tuh? Kalau binatang jelas hidupnya untuk makan, dah gitu aja dia. Wa ya'kulun kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Orang yang hidupnya cuman makan bersenang-senang itu sebagaimana makannya binatang. Hidupnya binatang, dan di hari kiamat dia masuk neraka. Memang binatang kayak gitu. Binatang hidup untuk makan, jelas. Kalau manusia ini enggak. Hidup pertama sekolah, habis sekolah cari kerja, habis cari kerja dapat duit, habis dapat duit makan. Lambat jadi manusia nih. Makanya rugi jadi manusia nih Bapak Ibu. Tidak ada makhluk yang lebih mulia, yang lebih nikmat hidup di dunia, kata para ulama. Yang membedakan manusia sama binatang itu cuma satu, hidayah aja. Yang lain justru binatang lebih pada kita. Yang membedakan kita sama hewan cuma satu, hidayah. Nikmat hidayah. Ibadahnya aja yang bedanya. Kalau makan, binatang lebih banyak makannya. Kalau kerja, kita lebih banyak kerjanya. Binatang nggak ada pantang-pantang makan. Kalau kita dulu nggak berduit, makan semua. Udah kaya, nggak boleh makan. Hati dibuatnya. Ya kan? Manusia ini rugi. Dalam Quran kalau disebut nama manusia mesti konotasinya negatif. Contohnya apa Ustaz? Coba kita cek satu-satu. Kutilal insan ma'akfaroh. Celaka manusia. Manusia celaka. Apalagi? Laqad khalaqnal insan fi kabad. Manusia diciptakan susah payah. Habis itu innal insan khuliqa halu'a. Manusia diciptakan berkeluh kesah. Ada ayam berkeluh kesah? Enggak ada. Wal asri innal insan lafi, demi waktu asar, demi masa, manusia rugi jadi manusia. Mau makan harus kerja dulu, binatang nggak ada kerjanya. Kalau kita udah punya duit, bun bingung makannya di mana. Binatang nggak ada bingung-bingung, dia makan aja, nggak ada pantang, nggak ada sakit-sakit, nggak ada asam lambung, nggak ada utang. Lalu ada orang, dia manusia, sekolahnya tinggi, pakai dasi, pakai jas, keluar dari rumah jam 7 pakai mobil mewah, salat subuh ndak ada, azan zuhur Allahu Akbar, salat zuhur ndak ada. Nanti dia makan siang, ayam keluar dari kandang. Ada salat subuh ndak ada, ada pengajian apalagi, ada salat isyraq nggak ada juga. Sarapan pagi ayam ada sarapannya ada tuh. Zuhur nanti dia nggak sholat zuhur juga. Makan siang, ayam makan siang. Anak 10 ekor makan semua, makan. Pulang sore perut kenyang, iya. Ini enggak, manusia enggak kenyang-kenyang juga. Sampai isya baru pulang dia. Besok pagi gitu lagi, tiba-tiba mati datang. Bingung. Masuk neraka. Rugi jadi manusia. Jadi maksud saya Bapak Ibu, apa sih tujuan anak dalam sekolah nih? Pendidikannya sangat penting. Pendidikan agama nomor 1. Jangan sampai anak Bapak Ibu hebat dalam masalah dunia, tapi akhirat dia nggak paham. Kehidupan dunia nih pagi sore cuman illa asyiyatan au duha, 60, 70 mati. Di kuburan ribuan tahun. Di alam akhirat apalagi. Coba ya, kita nih kurang adil Bapak Ibu. Terakhir. Surga yang paling bawah di hari kiamat itu adalah 10 nikmat dunia dalam hadis Nabi. 10 nikmat dunia itu pun diberikan kepada orang yang masuk neraka, tidak kekal, tapi paling lama keluar. Kita pun tidak mau juga itu kan. Dia masuk neraka, tidak kekal, dia beriman, banyak kali maksiatnya, bunuh orang, ambil ayam orang, nyuri apa segala macam. Dosanya banyak luar biasa. Masuk dia neraka. Orang udah keluar, dia paling terakhir keluar dari neraka. Jutaan tahun. 1 hari di neraka itu sama dengan 25 juta tahun di dunia.
Kalau nanti kita cek ayat-ayatnya, tafsir-tafsirnya bisa ke situ nanti. 25 juta. Satu prode 25 juta tahun. Keluar dari neraka dia. Dapat surga paling bawah, 10 nikmat dunia. Dunia nih semuanya berapa harganya? Berapa jumlah tanah di dunia nih, lautannya semuanya dibuat sertifikat atas nama kita sendiri. Kali 10, itu surga paling bawah. Apa persiapannya? Bayangkan Bapak Ibu, anak kita SD berapa tahun? 6. SMP 3, dah berapa tuh? 9. SMA 3, 12. S1-nya berapa tahun? Ada yang sampai 7 tahun enggak ya? Mahasiswa abadi. 4 tahun, udah berapa tuh? 16. S2-nya berapa tahun? 2, 18. S2 18 tahun. Persiapan hanya ujung-ujungnya dapat selembar kertas ijazah, magister. Lalu nanti dapat gaji sebulan 5 juta, 10 juta di umur 30 tahun. Habis itu 60 tahun mati. Persiapan untuk bisa bertahan hidup sampai 18 tahun untuk surga apa persiapannya? Nggak adil kan namanya. Surga paling bawah aja nggak dapat. Sekarang aja Bapak Ibu orang, mohon maaf ya, mau jadi apa dia? Paling bawah apa? Ijazahnya minimal SMA. Harus ada persiapan 12 tahun dia kan untuk masuk dunia kerja, ya kan? Ini untuk surga nggak ada persiapan, kan aneh namanya nih. Surga paling bawah aja nggak dapat S3 tuh. Jadi Bapak Ibu jamaah ini perlu diulang lagi. Tujuan anak belajarnya itu apa? Pendidikan Islam. Makanya kewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Dalam Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang Allah suruh jaga diri kita, anak kita dari api neraka. Enggak ada ayat dalam Quran jaga dirimu, anakmu dari jangan sampai enggak makan. Jaga dirimu, anakmu jangan sampai mereka lemah ekonomi. Jangan jaga dirimu, anakmu jangan sampai mereka enggak pernah kerja. Tapi yang paling nomor satu Allah bilang jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Bapak Ibu anaknya tuh takutkan dia dengan neraka, dengan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah. Ini enggak, anak enggak dibangunkan sholat subuh, tapi dibangunkan untuk tes apa? Kerja. Lebih penting kerja itu daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara apa semua ini? Awalnya pola pikir salah, hidup untuk bertahan hidup, bukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Teori evolusi tadi. Bahwa manusia dari binatang. Makanya di barat sana mereka mengatakan 99% manusia ini mirip dengan simpanse. Maka bagi mereka manusia ini nggak duduk. Siapa manusia ini sebenarnya? Nggak duduk. Makanya mereka nggak ada adab, nggak ada sopan santun, pergaulan bebas, segala macam ya kan. Nanti 5 hari kerja, 2 hari weekend. Makanya makin lama malam, kalau udah malam Sabtu, malam Minggu, kata guru saya di London sana, itu kriminal makin meningkat. Orang mabuk segala macam. Nanti Senin kerja lagi dia. Begitulah terus sampailah mati. Makanya orang Barat nggak punya tujuan akhir. Mereka itu akhirnya uangnya banyak, bingung kan? Pergilah ke Indonesia jalan-jalan, panjat-panjat tebing, jatuh, mati dah, selesai. Nggak ada tujuan. Ini Bapak Ibu dari dulu mungkin terpikir juga kan? Iya juga ya, San. Dulu kita bolak-balik. Dah tua begini baru sadar hidup untuk ibadah. Baru sadar sekarang. Kan nggak dari dulu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan anak ini harus diarahkan tujuannya kemana. Dan kewajiban mendidik anak adalah orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Anak itu lahir sudah bersih, suci, bertauhid. Yang membuat dia berpaling adalah orang tuanya.